Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Ramadewi di sini akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa tengah. Apa sih ciri-ciri perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa tengah itu? Yang pertama, stabilitas dan kematangan emosi. Pada masa ini, individu itu mulai mencapai tingkat kematangan emosi yang lebih tinggi. Mereka mampu mengelola masalah hidup secara mandiri, menjadi lebih stabil, dan mampu mengontrol diri. Biasanya itu di usia parubaya, seringkali orang merasa lebih mudah stres, terutama itu pada wanita. Kenapa kok itu begitu gitu? Karena wanita pada masa dewasa tengah itu seringkali mengalami stresor interpersonal. Karena mereka itu biasanya punya banyak peran menjadi ibu dan peran menjadi istri. Nah, selain itu wanita itu juga sering banget gitu dianggap sebagai penanggung jawab utama keharmonisan keluarga. Jadi kalau ada masalah atau perubahan dalam keluarga, wanita itu mudah merasa stres karena mereka tuh lebih terlibat gitu secara emosional dan sosialnya ketimbang pria. Nah, karena itu tuh wanita itu juga lebih peka terhadap perubahan dalam hubungan. Terus beban perasaan dia sama tanggung jawab yang mereka pikul itu sering membuat hubungan dalam keluarga itu jauh lebih mudah mengalami masalah atau pertengkaran. Jadi itu biasanya terjadi karena perbedaan pendapat atau mempermasalahkan hal-hal kecil atau sepele gitu. Konflik dengan suami atau anggota keluarga lain bisa terjadi lebih sering karena wanita itu lebih merasakan dan memperhatikan perubahan kecil dalam cara berinteraksi atau berkomunikasi satu sama lain. Nah, selanjutnya saya akan memberi tips pencegahan atau mengatasi stres pada usia parubaya, terutama itu pada wanita. Yang pertama, ada menerima dan memahami perubahan. Jadi pada usia parubaya itu kita harus sadar bahwa perubahan fisik, perubahan emosi, dan perubahan sosial itu merupakan hal yang wajar gitu pada masa usia parubaya. Terus kita tuh harus menerima kondisi itu agar membantu mengurangi kecemasan dan stres. Yang kedua, ada mengevaluasi dan merencanakan hidup. Jadi kita tuh harus meluangkan waktu untuk mengevaluasi pilihan hidup dan membuat rencana baru yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan saat ini. Misalnya tuh mencoba hobi baru seperti membaca buku, menonton film, terus kayak mengikuti kursus atau kelas yang produktif seperti kelas menjahit, terus atau bisa juga itu membuka usaha baru gitu. Yang ketiga, menjalani aktivitas normal dan sehat. Kita tuh harus tetap aktif dengan olahraga ringan seperti berjalan kaki, terus bisa juga dengan yoga atau senam biar kebugaran fisik dan mental kita itu tetap terjaga. Yang keempat, mengelola pikiran negatif. Jadi kita harus menghindari memberi tekanan berlebihan pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak boleh ya membuat diri kita sendiri itu malah menjadi stres. Terus kita tuh bisa mengalihkan pikiran hal negatif kita dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat seperti tadi membaca buku dan lain-lain tadi. Selanjutnya itu lakukan perubahan kecil. Itu bisa dimulai dengan mencoba aktivitas baru bersama teman atau keluarga, itu bisa gitu biar dia tuh bisa menerima perubahan tersebut. Yang selanjutnya, menjaga pola makan dan tidur. Selain yang hal yang dilakukan tadi, bisa juga dengan menjaga pola makan dan tidur. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat, yang seimbang, dan juga harus menjaga pola tidur. Nggak boleh banyak bergadang biar suasana hati kita tuh selalu bahagia gitu dan penuh energi. Dan yang terakhir itu mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jika dirasa stres atau kecemasan kita udah mulai berlanjut, kita bisa melakukan konsultasi dengan psikolog atau konselor yang dapat membantu masalah secara lebih efektif. Jadi jangan malu untuk konsul ke psikolog atau psikiater ya teman-teman. Berikut langkah-langkah mencegah stres yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.